Jumpa lagi di Edwin Santoso Channel. Nah, di video saya kali ini saya akan sharing dan cerita-cerita mengenai alasan saya atau kenapa saya memilih untuk membeli Mazda CX-5 pertama kali. Nah, kenapa alasan saya memilih Mazda CX-5? Ikuti terus video saya ya. Jadi, seperti yang saya bilang sebelumnya, di video saya kali ini saya akan sharing atau bercerita mengenai kenapa sih awalnya saya memilih untuk membeli mobil Mazda CX-5. Jadi bagi kalian yang sekarang sedang memilih-milih mobil dan sedang menjatuhkan pilihan atau beberapa pilihan yang salah satunya adalah Mazda CX-5, mungkin video saya kali ini bisa sedikit membantu kalian dalam memutuskan apakah kalian ingin memilih Mazda CX-5 atau memilih pilihan yang lain. Nah, jadi saya sudah menggunakan mobil Mazda CX-5 ini selama hampir 2 tahun. Nah, kenapa saya memilih untuk membeli mobil Mazda CX-5 pertama kali adalah yang pertama karena memang sebelumnya saya juga sudah menggunakan mobil Mazda, yaitu Mazda CX-3 selama 3 tahun. Dan dari pengalaman saya menggunakan mobil Mazda CX-3, saya mendapatkan sensasi berkendara yang hebat, yang mantap. Jadi sensasi berkendara ini tidak saya dapatkan di mobil-mobil yang saya miliki sebelum saya mengendarai mobil Mazda. Jadi jika saya harus menyebut merek, jadi sebelum saya mengendarai mobil Mazda CX-5 dan CX-3, sebelumnya saya punya mobil Honda, saya juga punya mobil Toyota. Nah, sensasi berkendara yang saya dapatkan dari mobil-mobil yang saya pernah kendarai tersebut, Toyota, lalu kemudian Honda, lalu kemudian Mazda, menurut penilaian saya pribadi, sensasi berkendaranya itu yang paling mantap, yang paling enak dikendarai, si mobil itu paling enak dikendarai adalah Mazda. Itu memang benar-benar saya akui 2 jempol. Jadi memang Mazda itu kelebihan utamanya adalah sensasi berkendaranya. Jadi jika kalian adalah tipe orang yang suka menyetir, jadi tidak menggunakan sopir, lalu suka menyetir mobil sendiri, hal ini patut jadikan kalian pertimbangan, yang mana sensasi berkendaranya itu menurut saya yang salah satu yang terbaik di kelasnya. Jadi hampir mendekati mobil-mobil Eropa, namun dengan harga yang jauh di bawah atau lebih murah dari mobil-mobil Eropa atau mobil-mobil Jerman sekelas BMW atau Mercedes. Nah, itu yang poin pertama. Poin kedua, alasan saya kenapa awalnya saya memilih mobil Mazda. Ini mungkin saya agak geser sedikit jawaban saya kenapa awalnya saya memilih mobil Mazda. Karena ketika saya memilih membeli mobil Mazda CX-5 ini sebenarnya karena sebelumnya saya sudah punya pengalaman dengan mobil Mazda CX-3 dan sensasi berkendaranya enak, saya sangat suka sekali, maka kemudian saya ingin upgrade ke kakak daripada mobil Mazda CX-3, yaitu mobil Mazda CX-5. Nah, tapi kemudian kenapa sih awalnya saya memilih mobil Mazda? Nah, jadi kenapa saya memilih mobil Mazda? Sebenarnya ada beberapa parameter yang saya jadikan acuan. Jadi yang pertama, saya suka modelnya. Jadi model Kodo design dari Mazda itu saya sangat suka sekali. Jadi pada waktu itu saya memilih membeli mobil Mazda itu di tahun 2017, di mana waktu itu desain Kodo itu masih sangat fresh dan warna red crystal atau red soul red crystal dari Mazda itu bahkan sampai sekarang warnanya jarang ada mobil yang bisa menandingi. Jadi warnanya benar-benar sangat saya sukai. Jadi desain kodonya, lalu kemudian warna soul red crystal dari Mazda itulah yang jadikan saya
acuan pertama kali untuk memilih mobil Mazda. Di luar itu, poin ketiga juga sebenarnya saya tidak menyukai mobil-mobil yang banyak di pasaran, guys. Maksudnya banyak di pasaran adalah banyak beredar di jalanan. Karena mobil-mobil Mazda ini jujur di jalanan agak sedikit jarang kita jumpai. Maksud saya jarang dijumpai adalah tidak sebanyak mobil-mobil Jepang pada umumnya seperti Daihatsu, Toyota, Mitsubishi, bahkan Suzuki gitu ya. Di Mazda ini populasinya lebih sedikit. Nah, itu juga jadi salah satu alasan saya kenapa saya memilih Mazda. Jadi saya tidak mau memilih mobil-mobil yang banyak ditemukan di jalanan. Nah, tadi itu adalah beberapa hal yang menjadi patokan awal saya pada waktu membeli mobil Mazda pertama kali. Nah, kemudian setelah saya menggunakan dua mobil Mazda, yaitu mobil Mazda CX-3 dan mobil Mazda CX-5, total saya sudah kira-kira menggunakan mobil Mazda itu selama hampir 5 tahun. Kira-kira apa sih yang perlu ditingkatkan atau perlu kalian ketahui juga untuk kalian jadikan pertimbangan sebelum memilih mobil Mazda? Jadi ada beberapa poin-poin kekurangan yang saya bisa tangkap dari selama hampir 5 tahun saya memiliki mobil Mazda. Yang pertama itu adalah biaya maintenance-nya mahal, guys. Jadi biaya maintenance ini termasuk ketika kalian servis rutin atau ketika kalian ada pergantian spare part atau maintenance yang lain. Jadi spare partnya mahal, apalagi jika ada body repair seperti itu. Untuk mobil-mobil Mazda harga spare partnya itu cenderung lebih mahal dibanding mobil-mobil yang umum atau banyak kita jumpai di jalanan seperti Toyota, Honda, atau Mitsubishi atau Daihatsu. Jadi harga maintenance-nya atau harga spare part, pergantian spare part itu cenderung lebih mahal. Lalu yang kedua, dealernya. Jadi dealer Mazda itu tidak banyak. Jadi dealer Mazda yang terutama yang di bawah naungan PT Eurocars itu setahu saya di Jakarta ada di Sunter, lalu kemudian ada di Simpruk, lalu kemudian ada di Fluid. Nah, itu tidak banyak, jadi tidak sebanyak kalau kita berbicara mengenai dealer-dealer atau servis, tempat-tempat servis dari misalkan Toyota atau Daihatsu gitu. Jadi tempat servis Mazda ini tidak sebanyak mobil-mobil Jepang seperti Toyota, Honda, atau Mitsubishi. Tapi beruntung ada satu tempat dealer Mazda yang cukup dekat dengan rumah saya, makanya kemudian saya tidak menganggap itu sebagai suatu kekurangan yang berarti. Namun jika kalian tinggal di tempat-tempat yang sedikit lebih jauh dari tempat-tempat yang tadi saya sebutkan, letak dari dealer Mazda, yaitu di Sunter, Fluid, terus kemudian Simpruk, kalian mungkin harus menyempatkan waktu lebih untuk datang ke dealer-dealer itu. Itu salah satu hal yang mungkin bisa kalian jadikan pertimbangan. Lalu kemudian poin ketiga
yang merupakan kekurangan dari mobil Mazda baik CX-3 maupun CX-5 adalah nilai jual kembalinya, guys. Jadi mobil-mobil Mazda itu nilai jual kembalinya tidak setinggi mobil-mobil yang banyak kalian jumpai di jalanan seperti Toyota, Honda, atau Mitsubishi. Ini memang implikasi yang sesuai atau implikasi yang memang sudah seharusnya. Jadi ketika mobil-mobil itu banyak kalian jumpai di jalanan, maka nilai jualnya akan lebih tinggi dibanding mobil-mobil yang tidak banyak terjual atau tidak banyak kalian jumpai di jalanan. Jadi bagi kalian yang mempertimbangkan nilai jual kembali dari sebuah mobil ketika akan membeli mobil, ini juga patut kalian jadikan pertimbangan sebelum kalian memilih mobil Mazda. Jadi nilai jual kembalinya dari mobil-mobil Mazda itu tidak dapat atau tidak mampu menyaingi mobil-mobil Jepang sekelas Toyota, Honda, atau Mitsubishi. Nah, itu tadi beberapa kekurangan yang saya catat ketika saya menggunakan mobil Mazda kurang lebih selama 5 tahun. Itu merupakan beberapa kekecewaan saya ketika saya menggunakan mobil Mazda. Namun memang secara umum pengalaman 5 tahun saya berkendara menggunakan mobil Mazda ini cukup bagus, karena memang saya sangat suka sekali dengan sensasi berkendaranya. Satu hal lagi adalah build quality. Jadi build quality di dashboard ini juga di atas rata-rata untuk mobil sekelasnya. Jadi build quality-nya ini tidak asal aja, guys. Jadi tidak seperti mobil-mobil yang build quality-nya rendahan, yang mana dashboardnya mungkin bunyi-bunyi atau yang lain sebagainya, tapi ini build quality-nya memang benar-benar top. Jadi itu juga jadi salah satu hal yang poin kelebihan ketika saya sudah menggunakan mobil-mobil Mazda. Nah, demikian sharing singkat saya mengenai beberapa hal seperti alasan saya memilih mobil Mazda untuk pertama kali, ataupun kekurangan-kekurangan atau kekecewaan yang saya catat ketika menggunakan mobil Mazda, dan beberapa poin-poin kelebihan yang saya acungi jempol juga. Terima kasih kalian sudah menonton. Jangan lupa like jika kalian suka video ini. Jangan lupa share dan put komen di kolom komentar, dan subscribe channel YouTube saya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.